Suasana bahagia menyelimuti kompleks perguruan Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, khususnya pesantren Kauman Muhammadiyah pada Sabtu pagi. Para santri, tenaga pengajar, dan segenap keluarga besar pesantren Kauman tampak berjejer di sepanjang jalan memasuki kompleks pesantren tersebut. Umbul-umbul dan bendera Muhammadiyah juga tampak terpasang di setiap sudut perguruan itu yang menandakan perguruan Kauman tengah menanti tamu kehormatan dan ada helat yang tengah digelar. Tidak hanya itu, rona bahagia juga terpancar dari para santri dan tenaga pengajar serta keluarga besar pesantren Muhammadiyah Kauman lainnya. Di depan gerbang perguruan tersebut terpasang ucapan selamat datang kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Sabtu 4 November ini, pesantren Kauman Muhammadiyah mendapat kunjungan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Tepat pada pukul 8, Haidar dan rombongan tiba di pesantren Kauman Muhammadiyah. Turut hadir dalam rombongan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas, serta sejumlah pengurus Muhammadiyah Sumatera Barat, Aisyah, anggota BPKH RI, dan berbagai lainnya. Kedatangan orang nomor satu di organisasi Islam ini disebut kibaran bendera oleh segenap keluarga besar perguruan Kauman. Yel-yel juga turut mengiringi saat Haidar Nasir memasuki pesantren Muhammadiyah Kauman. Tidak hanya itu, rombongan juga disambut dengan berbagai penampilan para santri dan santriwati. Tidak ketinggalan, mereka juga menampilkan berbagai kebolehan di depan rombongan. Diiringi dengan gandang tasa yang bertalu-talu yang menandakan perguruan Kauman Barale Gadang. Dr. Al-Haj Haji ma'a majmu'atihi fi ma'hadina al-mahbub Mahad Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Islamic Boarding School of Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Haidar Nasir Samato, Kongkoran Mugokoy, Okoso. Please watch it. Ibrahim Hizbullah.
Adapun agenda Haidar dan rombongan di perguruan Kauman ini ialah melakukan peresmian penggunaan asrama putra pesantren Kauman Padang Panjang, sekaligus melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan asrama. Pesantren Kauman Muhammadiyah setingkat Sanawiyah dan Aliyah merupakan salah satu pesantren tertua yang didirikan oleh Buya Hamka. Meski memiliki sejarah panjang yang membuat pesantren ini berubah nama yang awalnya Tabligh School, namun pesantren Kauman membuktikan jika lembaga pendidikan Islam ini mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas dari segi ilmu pengetahuan, tetapi juga cakap dalam beragama. Maka tidak salah, pesantren Kauman Muhammadiyah banyak menjadi pilihan orang tua bagi anak-anaknya. Pesantren Kauman satu dari sejumlah lembaga pendidikan yang ada di perguruan Kauman. Karena di lahan 2 hektar lebih tersebut juga ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi di bawah naungan Muhammadiyah. Usai penyambutan, Haidar langsung menuju asrama putra dalam rangka meresmikan penggunaan sarana tersebut. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir juga menyampaikan, pembangunan asrama pesantren putra Kauman harus tuntas karena sejauh ini pembangunan apapun di bawah lingkung Muhammadiyah tidak ada terbengkalai berkat kerjasama semua. Oleh sebab itu ia mengajak semua pihak, khususnya keluarga besar Muhammadiyah, bahu-membahu dan saling membantu. Terlebih lembaga pendidikan adalah investasi untuk masa depan bangsa ke depannya. Setelah itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menuju lokasi pembangunan. Di lokasi ini, ia melakukan pemasangan batu bata menandakan kelanjutan pembangunan asrama ini dimulai dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Seperti ditimpa keberkahan dengan kedatangan rombongan pengurus pusat, secara spontan pembangunan asrama langsung mendapat sokongan dana. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan menyumbang sebanyak 200 juta rupiah untuk membantu pembangunan asrama. Badan Pembina Pesantren Kauman Muhammadiyah (APRIS) dalam kesempatan itu menyampaikan, Muhammadiyah memberikan target bagi pesantren untuk melakukan peningkatan-peningkatan di antaranya dalam penerimaan santri. Ia mengakui banyak anak-anak yang menunggu bisa bersekolah di pesantren Kauman karena keterbatasan daya tampung tersebut. Ia menambahkan berbagai peningkatan yang ditargetkan merupakan bentuk lompatan agar pesantren Kauman Muhammadiyah terus berkembang lebih pesat. Alhamdulillah pada pagi hari ini Kauman mendapat rahmat yang besar dikunjungi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Haidar bersama Ketua PP Pak Anwar, Ketua PWM dan rombongan. Kami ke depan sudah merencanakan target jangka pendek 2024 melakukan percepatan. Dari jumlah santri hari ini sekitar 700 orang, maka kami menargetkan tahun 2024 1000 santri.
Untuk itu akan diterima lebih kurang 400 santri baru nanti, di samping yang keluar juga sekitar 300. Untuk itu dilakukan persiapan-persiapan sejak sekarang. Itu yang kita laporkan tadi juga kepada pimpinan pusat, karena kita ingin melakukan pelompatan. Biasa kita sekitar 200 setiap tahun menerima. Nah, tahun 2024 ini 400, mencapai angka 1000 itu. Untuk itu dibutuhkan berbagai sarana prasarana. Pertama, ruangan belajar. Dari yang tersedia, kita membutuhkan ruang belajar sebanyak 13 ruang belajar baru, sementara yang tersedia sekarang 5. Jadi ada 8 lagi dalam jangka waktu berapa bulan ke depan. Itu juga asrama putra dan asrama putri. Nah, itu yang kita laporkan tadi, sehingga target kita ini tercapai. Dan alhamdulillah disupport. Spontan tadi 200 juta sudah mengalir, dan sesudah ini kita harapkan penyelesaian asrama putra, asrama putri, lokal belajar bisa tuntas menjelang Juli 2024 akan datang, sehingga target 1000 santri baru, santri Kauman itu nanti tercapai. Nah, atas nama PP itu yang kami lakukan bersama-sama mudir dan seluruh pimpinan yang ada di pondok ini. Jadi dari tahun ke tahun, terutama tahun 2023 ini, pasca COVID ini luar biasa meningkat, baik dari Sumbar maupun dari luar Sumbar ya. Di beberapa provinsi di Sumatera juga ada dari Jawa, itu yang masuk. Kemarin karena keterbatasan sarana prasarana, kita sempat menolak lebih 100 santri yang tidak tertampung. Yang tidak tertampung ini kita inden. Nah, sekarang sudah inden, ada sekitar 250 dari target 400 yang akan kita capai. Di sekitar ada 6 bulan lagi. Nah, inilah salah satu motivasinya, kita kayaknya diminati, oleh sebab itu tidak boleh ditolak gitu. Nah, maka solusinya atas instruksi pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat harus segera diupayakan sarana prasarana untuk menampung minat yang begitu besar ini. Kembali ke perkembangan pesantren Kauman Muhammadiyah, diminatinya pesantren Kauman Muhammadiyah dibuktikan dengan meningkatnya pendaftar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, pesantren ini hanya mampu menerima 300 orang di tengah membludaknya peminatnya. Dibatasinya penerimaan karena daya tampung yang terbatas. Oleh sebab itu, dengan pembangunan ini diharapkan pesantren mampu menampung peminat lebih banyak lagi. Karena pada tahun ajaran nanti dipastikan kuota penerimaan calon santri dan santriwati di pesantren ini akan ditambah. Itu nanti kita bersama-sama menjadikan perguruan Muhammadiyah Kauman yang bersejarah ini menjadi perguruan yang membanggakan, menjadi perguruan yang unggul dan berkemajuan. Dan kami apresiasi seluruh dinamika gerak dari para pengurus dan keluarga besar, juga untuk pimpinan daerah maupun pimpinan wilayah. Kalau kita bersama membangun ini, mengembangkan perguruan ini, insya Allah bisa. Dan kami harapkan juga para siswa, santri dan murid di perguruan Muhammadiyah Kauman itu nanti menjadi kader-kader Muhammadiyah yang mengikuti, bahkan bisa melebihi jejak Buya Hamka yang dulu merintis pergerakan perguruan Muhammadiyah Kauman ini. Selamat, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tambahan lagi sedikit Pak. Ini kan pembangunan kan masih membutuhkan anggaran ya. lebih Pak. Ini gimana? Ya, ini dengan kami dari pusat, dengan berbagai pihak itu akan terus mengusahakan tidak ada pembangunan di Muhammadiyah yang tidak selesai. Oke?
Dalam kesempatan itu, Haidar Nasir juga menyampaikan pesan agar para santriwati dan santriwan berbangga bersekolah di perguruan yang berdiri sejak 1928 tersebut. Haidar juga mengaku berbahagia karena bertemu dengan keluarga besar perguruan tertua tersebut. Ia berharap lulusan Kauman menjadi pimpinan masa depan, melebihi ketenaran tokoh-tokoh Sumatera Barat di masa lalu. Pada pagi hari ini bersyukur kepada Allah dan bangga bisa menengok anak-anakku sekalian di kompleks perguruan yang bersejarah, perguruan Muhammadiyah Kauman yang berdiri tahun 1928, dan kami menyaksikan kerapihan, disiplin, semangat, dan kebersamaan yang luar biasa, serta wajah-wajah optimis, wajah-wajah masa depan, wajah-wajah yang akan menjadi walidah-walidah Dahlan abad 21 dan Ahmad Dahlan abad 21. Maka insya Allah nanti kita PP Muhammadiyah juga akan ikut berpikir bagaimana memajukan kompleks perguruan Muhammadiyah ini menjadi perguruan yang membanggakan, unggul, dan berkemajuan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menandatangani prasasti Asrama Putra Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah pada hari Sabtu 20 Rabiul Akhir 1445 Hijriah 4 November 2023 Miladiah. Saya Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Mudir Pesantren Kauman Muhammadiyah Dr. Darliana mengungkapkan, kehadiran Ketua Umum PP Muhammadiyah memberi semangat lebih bagi keluarga besar pesantren Kauman dalam memajukan pesantren tersebut. Selain itu, menurut peraih juara 1 Kepala Madrasah Aliyah tingkat nasional tersebut, optimis pembangunan di pesantren akan rampung dengan kehadiran rombongan pengurus pusat serta segenap pengurus Muhammadiyah daerah. Kita sudah lama mengidamkan juga ya Pak ya, merindukan bagaimana ketum itu masuk ke komplek kita ini dan melihat bagaimana keadaan kita. Dan ini merupakan semangat yang besar bagi kami ketika, dan ada energi yang lebih tinggi lagi yang kita rasakan saat sekarang untuk bagaimana ke depan berjuang. Karena di Muhammadiyah ini kita sifatnya berjuang Pak, berjuang, beramal dan berusaha kan gitu, makanya namanya amal usaha gitu ya, beramal. Karena itu alhamdulillah kita merasakan secara pribadi dan seluruh warga pondok pesantren bersama dengan pimpinan daerah Muhammadiyah BPP, kita merasakan dapat asupan gizi yang luar biasa hari ini. Apalagi tadi kita dibantu 200 juta secara spontan oleh Pak Ketum, dan juga Pak Anwar Abbas juga insya Allah akan mencarikan link-link lain untuk memberi bantuan kepada pondok pesantren kita yang hari ini sedang membangun. Juni harus siap Pak. Juni harus siap karena untuk ditempati. Ya. Sedangkan sekarang sudah bulan
November. Jadi tinggal 7 bulan lagi nih kita berpikir bagaimana bisa memenuhi target yang diberikan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kita optimis akan selesai. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Pembangunan sarana pendukung sangat penting agar pesantren yang ia pimpin bisa mengakomodasi anak-anak yang ingin menimba ilmu di pesantren itu. Bukan hanya pembangunan asrama putra yang akan dikebut, tetapi juga kebutuhan sarana lain akan dikejar oleh pesantren Muhammadiyah Kauman, seperti asrama putri dan penambahan ruang belajar. Oke, kalau untuk kuliatul mubalikin atau pondok pesantren tadi, ya pondok pesantren yang terdiri dari tingkat sanawiyah dan aliyahnya, ini memang dari 2015 sampai sekarang ini memang tiap tahun itu meningkat, terus meningkat. Saya menjadi kepala sekolah pertama di sini 2015, alhamdulillah. Kemudian menjadi juara 1 kepala madrasah aliyah tingkat nasional. Dan itu ternyata animo masyarakat untuk memasukkan anak ke sini tiap tahun itu makin meningkat. Alhamdulillah tahun kemarin itu kita menerima 300. Tetapi ada banyak yang kita tolak yang tidak bisa masuk ke sini. Ada sekitar hampir 100 orang. Kenapa kita tidak bisa menerimanya? Oleh karena sarana dan prasarana yang kita miliki terbatas. Nah, karena kalau yang di pondok pesantren tentu kita harus siapkan lokal. Siapkan asrama putra, asrama putri. Jadi kalau itu tidak bisa terpenuhi maka otomatis kita tidak bisa menerima. Iya, insya Allah pimpinan wilayah Muhammadiyah memberi target kepada kami BPP, Badan Pembina Pondok Pesantren, beserta PDM dan kita di pondok itu sebenarnya harus besok 100. Jadi kalau sekarang itu jumlahnya pada posisi 700 dan yang akan keluar itu ada 130, berarti kita harus menambah 450. 450 itu lokalnya, kalau dilokalkan itu ada 15 lokal, 32 satu lokal kan, ada 15 lokal, sedangkan yang punya kita 5, berarti ada 10 kekurangan, itu dari sisi lokal. Kemudian asrama putra lantai 3 yang kita lihat tadi, kalau itu siap, itu hanya menampung 130, sedangkan seharusnya 225, berarti kita masih butuh itu untuk tempat untuk sekitar 100 orang lagi. Begitu juga di Putri, kita juga sekarang yang akan keluar dari asrama Putri itu hanya 50 orang. Sedangkan yang mau kita terima ini 225. Maka kita di sebelah asrama kita yang sekarang juga sedang proses pembangunan. Ya pembangunan, maka tentu kita sangat berharap bagaimana ini secara bersama-sama Muhammadiyah memberikan perhatian yang besar buat pondok pesantren yang sama-sama kita cintai ini. Pesantren Kauman Muhammadiyah bukan lembaga pendidikan biasa, lahir dari tangan ulama besar dan juga akan melahirkan calon orang-orang besar. Bagaimana tidak, semua program pendidikan untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan peserta didik ada di sini. Maka tidak heran jika pesantren Muhammadiyah begitu diminati karena Kauman memiliki segudang prestasi. Oleh sebab itu, pembangunan berbagai sarana ini diharapkan membuat pesantren Kauman Muhammadiyah semakin banyak melahirkan hamka-hamka dari ranah Minang. Tentu bagi saya menimba ilmu di perguruan komplek Muhammadiyah Kauman Parangpanjang ini merupakan pengalaman yang berharga. Mungkin ini juga merupakan takdir dari Allah gitu Bang, karena saya bersekolah di sini. Selama di sini saya begitu banyak ilmu yang dapat saya dapatkan. Mulai dari itu belajar dalam kelas, berorganisasi, bahkan bertemu dengan tokoh-tokoh hebat. Salah satu dari tokoh hebat tentu tadi itu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gitu. Awalnya itu saya melihat Kauman itu begitu luar biasa. Apalagi di Kauman ini kita sistemnya asrama gitu Bang. Jadi kita kemarin tuh waktu masuk sini ada tuh pengen cari sekolah yang ada asrama yang bagus sistemnya. Apalagi kepala sekolahnya waktu itu saya dengar merupakan kepala madrasah terbaik itu, membuat saya tergerak hati saya untuk masuk ke Kauman ini Bang. Yang pertama itu tentu ada ekskul tilawah, ekskul olimpiade mata pelajaran, lalu ada dalam bidang seni seperti musik dan juga desain grafis, melukis, bahkan sampai fotografer, dan juga dalam olahraga itu juga ada voli, badminton, lengkap semua Bang. Dan jika yang ekskul yang kita inginkan itu tidak ada di sini, maka kita bisa mengajukan kepada sekolah untuk diadakan gitu Bang. Tentu sangat membanggakan Bang, asrama yang kita tempati setiap hari, kita tidur setiap hari itu diresmikan langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah gitu Bang. Tentu kami sebagai santriwan, tentunya khususnya santri putra bangga
karena bisa menempati asrama tersebut. Usai melaksanakan semua kegiatan di perguruan ini, Haidar Nasir dan rombongan diantar para santri, guru, dan keluarga besar perguruan Kauman. Selanjutnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah tersebut akan melanjutkan agenda lainnya di Sumatera Barat.